Halo, perkenalkan, nama saya Natasha Kadri. Saya dari jurusan Accounting Blended Plus dengan NIM 20250111030. Di sini saya mau ngejelasin tentang soal UTS. Yang pertama-tama saya mau menjelaskan tentang pengertian struktur data dalam statistik. Jadi itu tuh apa sih? Nah, jadi struktur data dalam statistik itu cara kita menyusun atau mengelompokkan data supaya lebih terorganisir dan mudah dianalisis. Jadi bukan cuma angka atau informasi ya, tapi itu juga bagaimana data itu disusun berdasarkan kategori tertentu. Nah, misalnya waktu, objek, variabel. Nah, dengan struktur yang baik kan jadi kita lebih mudah nih buat memahami data-data itu. Terus juga jadi kan data itu mudah siap buat dilanjut ke hal berikutnya gitu. Nah, terus juga ada fungsinya kan. Nah, fungsinya tuh apa aja sih? Ya kan, kita bingung. Jadi fungsi utama dari struktur data itu buat mempermudah proses analisis. Ya kan, selain itu juga struktur data juga membantu dalam penelitian dalam mengelompokkan data sesuai kebutuhan penelitian. Terus juga membantu buat menghindari kesalahan dalam pengolahan data. Terus juga mempercepat proses analitik statistik. Selain itu juga memudahkan dalam menarik kesimpulan. Nah, misalnya kalau data udah tersusun rapih dalam bentuk tabel, kita bingung kan? Kita kan langsung kan melakukan analisis tanpa harus bingung lagi mengatur datanya, karena kan udah tersusun rapih tuh di dalam tabel. Nah, kayak gitu. Jadi kita udah nggak bingung lagi buat analisis karena kan udah kesusun. Jadi kayak gitu fungsi utama struktur data. Jadi struktur data itu apa sih? Itu tuh mempermudah kita dalam proses analisis gitu. Terus juga kan dia ada jenis-jenisnya tuh. Nah, dalam statistik struktur itu kan dibagi jadi beberapa jenis. Apa aja sih jenisnya gitu. Jadi jenisnya itu ada data cross section. Nah, data cross section itu apa ya kan? Data yang dikumpulkan pada waktu tertentu. Contohnya, data nilai ujian mahasiswa dalam satu semester. Itu kan dikumpulnya pada waktu tertentu kan. Kira-kira semester itu kapan? Nah, terus data-datanya kan di struktur. Pas udah satu semester itu berapa bulan? 6 bulan gitu misalnya. Nah, baru. Jadi itu ada jangka waktunya. Terus juga ada data time series. Nah, itu data yang dikumpulkan secara berkala dari waktu ke waktu. Contohnya, data penjualan selama tiap bulan selama 1 tahun. Tiap bulan selama 1 tahun. Itu kan ada datanya kan, setiap bulan juga ada, setiap tahun, 1 tahun pun ada juga. Kayak gitu. Makanya dibilang data time series itu juga ada data panel. Data panel itu gabungan antara cross section sama time series. Jadi artinya kita mengamati beberapa objek dalam beberapa periode waktu. Nih contohnya data keuangan. Beberapa perusahaan selama 5 tahun kayak gitu. Itu tuh antara gabungan dua itu kan. Kayak gitu. Jadi jenis data itu penting banget. Apalagi kalau misalnya kayak kita tuh nyobain pakai eViews, karena kan data itu menentukan metode analisis yang kita pakai gitu. Terus juga bagaimana buat cara pengumpulannya. Cara mengumpulkan data juga kan banyak gitu macamnya. Itu tapi tergantung yang kita butuh atau tergantung penelitiannya gitu. Beberapa metode juga ada yang suka dipakai. Misalnya observasi gitu. Observasi itu apa? Itu kayak kita mengamati atau meneliti objeknya secara langsung. Terus juga kan ada wawancara, kayak si peneliti juga kan nanya langsung gitu ke orang yang dituju, atau kita bisa bilang apa ya, responder. Terus ada questionnaire.
itu menggunakan angket yang diisi si responnya ini gitu. Terus ada juga kan dokumentasi, tuh kayak kita ngambil data dari dokumentasi, terus atau laporan yang sudah ada, pokoknya ada buktinya lah gitu dokumentasi. Jadi apa aja sih tadi? Observasi, wawancara, kuesioner, terus dokumentasi. Biasanya kalau kita meneliti misal ke pelanggan gitu bisa pakai kuesioner. Terus juga ada skala pengukuran kan. Skala pengukuran itu dalam data statistik itu juga punya tingkatan yang mempengaruhi jenis analisis. Yang bisa dilakukan itu ada nominal. Nominal itu hanya membedakan kategori tanpa urutan. Contohnya, jenis kelamin atau agama. Terus juga ada ordinal. Itu ada urutan tapi jaraknya nggak pasti gitu. Contohnya, ranking, tingkat kepuasan. Tingkat kepuasan tuh maksudnya kayak, ini udah cukup atau belum? Udah puas atau belum gitu. Terus ada juga interval. Interval itu ada urutan atau jarak dan jarak gitu, tapi tidak nol gitu. Isinya misalnya nggak kosong. Misalnya kayak suhu dalam Celcius. Terus ada rasio. Itu paling lengkap rasio itu. Karena ada jarak dan nol mutlak. Misalnya kayak berat badan. Terus atau pendapatan gitu. Jadi skala pengukuran itu juga penting karena menentukan rumus statistik yang bisa kita gunakan gitu. Terus juga ada sumber data. Nah, jadi dari sumber data itu kan dibagi jadi dua, ada data primer atau sekunder. Nah, data primer itu data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Contohnya hasil survei yang kamu buat sendiri. Nah, tadi kan hasil survei itu kan biasanya dari observasi, wawancara, kayak gitu kan. Nah, itu bisa dibilang hasil survei gitu kan, ada buktinya. Terus juga ada data sekunder, itu data yang udah disediakan. Contohnya dari BPS, data dari BPS, jurnal atau laporan keuangan perusahaan. Itu kan udah disediain kan, misalnya kayak laporan keuangan gitu udah ada kan, udah disediain. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari atau survei-survei lagi gitu. Makanya dibilang sekunder gitu. Jadi kita bisa disimpulkan bahwa struktur data dalam statistik itu bukan sekedar kumpulan angka gitu, tapi bagaimana data itu bisa kita susun supaya lebih rapih, lebih terstruktur, lebih mudah kita menganalisis data-data tersebut gitu. Jadi kan kalau mau nyari juga gampang gitu, terus juga terorganisir, gampang dipahami. Dengan struktur yang baik juga proses analisis juga jadi lebih bagus kan, hasilnya juga lebih akurat kayak gitu. Jadi mungkin saya ada beberapa cara gitu kan. Tadi saya ada membawa eViews gitu kan. Dalam statistik itu kan kita juga kan bisa ngolah data kan lewat eViews. Mungkin beberapa video ini mungkin membantu buat dalam penggunaannya gitu, bagaimana cara ngolahnya gitu. Berikut video yang mau saya jelaskan. Kalian siapin eViews 13-nya. Nah, abis itu kalian pilih create a new. Nah, abis itu balance panel, start date-nya itu kalian maksudnya mulai tanggal perusahaannya tuh mulai tanggal berapa gitu. Kan kalau di sini 2012. Nah, terus end date itu akhir dari file itu 2016. Number of cross itu nama jumlah perusahaannya gitu. Habis itu kalian pilih quick, empathy group. Nah, udah habis itu kalian ke file Excel. Jangan lupa diinin dulu sheet-sheetnya tuh tadi, disatuin dulu kan, size, Zora, DAR, NPF, suku, GSR. Nah, kalian satuin dulu dalam sheet yang berbeda. Nah, kalian copy lah di sini kalian, terus itu kalian paste. Nah, di sini kan bermasalah nih dia, karena tadi di paste-nya pakai Ctrl V. Coba saya dicoba manual lagi. Nah, terus saya paste. Nah, berhasil. Oke. Setelah berhasil ke quick.
pencet quick, terus langsung ke grup statistik. Di situ saya pilih deskriptisasi individual. Nah, dari situ, digeser dulu ini, saya geser dulu nih, biar kelihatan. Nah, saya coba hapus, saya geser lagi, saya ke quick lagi, terus grup statistik lagi, deskriptif statistik lagi, individual samples. Ya, lanjut. Nah, habis itu kan di sini file sampingnya nih yang ada capture nih, kita pencet aja nih, misalnya kayak dari cross site. Nah, terus spasi, terus di sini ada date ID, kita pencet date. Nah, masukin lagi spasi lagi, terus ada reside. Nah, nggak ada ya, kalau nggak ada ya jangan dimasukin gitu, yang ada aja, nggak ada pilihannya soalnya. Nah, oke, lanjut. Share 01 ada nggak? Nah, ada. Nah, kalian bingung gak sih share 01 tuh dari mana sih gitu? Itu tuh dari file yang kita paste tadi, dari file Excel itu. Nah, itu jadi namanya share 1 gitu kan. Terus file di sini tinggal dimasukin aja ke sini. Nah, share 03. Nah, kalau udah kita oke. Pencet yes, guys. Nah, udah quick lagi. Seri statistik lagi. Abis itu kita ke grab. Oke, sorry guys, ke grab. Situ masukin lagi cross ID. Pokoknya yang ada aja di situ. Kalau nggak ada pilihannya ya nggak apa-apa. Jangan lupa di spasi ya, soalnya ini kan beda-beda nih buat per sheet-sheetnya. Masih sama kok kayak tadi, cuman bedanya kan kalau di sini di grab pilihannya. Oke. Nah, di sini udah tuh kita pencet oke dulu spesifiknya. Nah, jadinya kayak gini. Karena kan bentuk line, bentuk garis. Tapi kita rubah lah namanya ya. Namanya jadi grab line, bukan grab 01 lagi. Jadi grab line. Karena dia bentuknya garis-garis kan. Nah, lanjut. Kita mau bikin bar sekarang, versi barnya. Gimana sih caranya? Masih sama sih, mirip-mirip quick, terus ke grab, terus isi lagi kayak tadi. Close dulu guys, close dulu. Nah, biar kelihatan kan, baru. Tadi kan ketutupan tuh, nggak kelihatan jadinya. Ini biar kelihatan dia. Masukin lagi kayak tadi. Jangan lupa ya, di spasi. Nah, oke. Nah, habis itu di sini kita spesifiknya bukan line lagi.
tapi bar. Soalnya kita kan mau bikinnya bentuk bar. Nah, oke. Nah, jadinya kayak gini, guys. Kan kalau tadi line, dia bentuknya garis-garis. Kalau bar tuh bentuk kayak gini. Nah, kita perbesar lagi. Nah, terus kita name lagi. Name. Gantilah. Grab bar. Oke. Wih. Kayak gini jadinya. Tuh. Ini tuh dari data-data Excel. Oke guys, tadi kan kita udah buat nih analisis statistiknya ya. Itu kayak gitu, dia ada bentuk line, ada bentuk bar. Itu dari apa namanya? Dari Ifuse ya, Ifuse 13. Terus juga kita mau lanjut nih buat uji asumsinya. Namanya uji asumsi klasik. Itu kayak gimana ya buatnya? Itu kayak gini buatnya. Jadi pertama-tama kita masuk lagi ya aplikasinya gitu. Kayak tadi bikin create a new, abis itu jangan lupa balance panel. Terus juga start date-nya kapan. Terus end date-nya juga kapan. Oh iya, ini harusnya balance panel ya. Salah pencet guys. Nah lanjut ya. 2016 ya, sampai 2016 9 itu di 9 perusahaan. Terus lanjut ke quick, terus empathy. Nah udah bentuk kayak gini, kita paste lagi, masih yang sama ya, tadi kita masih pakai file yang sama. Nah copy, situ kita paste. Nggak bisa kan, saya bilang mungkin beda-beda gitu. Cuman kalau di sini saya nggak bisa, saya mesti manual. Nah, jadi kayak gini. Nah, kita pencet lagi tuh yang tanda merah silang di atas. Nah, ini kan udah berbentuk file ya, ada file-filenya. Ini sebenarnya file dari mana ya? Mungkin kalian mikir kan, ini sebenarnya tuh dari file Excel itu. Kalian bisa cek gitu dari sheet-sheetnya kan yang di bawahnya tuh. Ada DAR, ada ISR, ada NPF, ada recite, ROA, size, suku. Itu semua dari file Excel tadi. Ini kalian blok aja ya. Ini kenapa aku pilihnya beberapa, ini aku bilang aku ngambil dari file Excel tadi. Kan di file Excel tadi tuh kan ada atasnya ya, yang sebelum copy paste. Nah, situ aku blok aja nih. Kan tadi ada 6 sheet dari dari Excel itu. Nah, habis itu aku pencet open as a question. Di sini aku mau iniin rumusnya, mau membenarkan gitu. Dari yang harusnya tuh C, aku pindahin ke depan. Terus yang kata yang terakhir ini nih, yang sukuk itu aku pindahin lagi ke depan. Nah, jangan lupa dihapus nih sukuknya, kan udah dipindahin ke depan kan. Nah, habis itu panelnya jangan lupa, panel option, kita pilih fixed. Nah, oke, beres. Nggak ada yang diganti lagi selain itu. Nah, udah jadi ya. Udah jadi uji asumsi klasiknya. Nah, kayak gitu jadinya dia. Sekian dari saya, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan, jika masih kurang penjelasannya, jika ya mohon maaf sebelumnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga penjelasan saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih.